Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al habibi ali al kadri jahi sahbihi wasallam. Alhamdulillah ya Allah, kami panjatkan segala puji syukur kehadirat-Mu ya Allah, yang mana hingga detik ini, saat ini, waktu ini kami diberikan kesehatan jasmani rohani. Engkau berikan rahmat-Mu, Engkau berikan ma'unah-Mu, Engkau berikan hidayah-Mu, dan kami memohon agar Engkau jadikan diri kami, keluarga kami semua untuk senantiasa Engkau ridhoi, senantiasa Engkau sayangi. Dan tak lupa salawat serta salam kami haturkan kepada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana setiap saat syafaatnya kami rindukan, dan kami rindukan panggilan beliau Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan kami berharap kelak dikumpulkan ke dalam telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diberikan izin oleh Allah untuk memandang wajah-Mu yang mulia ya Sayyidi ya Rasulullah. Hadirin, kali ini kita mengaji bab adab seorang murid yang belajar. Adab murid adalah yang belajar. Haruslah kita ketahui agar mendapatkan ilmu yang berkah dan dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, adab seorang murid yang pertama adalah membersihkan hati dari kotoran, akhlak, dan keburukan sifat. Saudaraku, apabila kita belajar, baik itu pelajaran dunia, wabil khusus pelajaran agama, adalah senantiasa kita membersihkan dulu hati kita dari akhlak. Contohnya, mungkin pada saat guru kita menerangkan dan itu tidak sesuai dengan hati nurani kita, maka janganlah kita mencemooh atau mencemooh atau menjelekkan atau apalah, kita terima dengan hati yang lapang. Karena kalau kita menjelekkan apa yang jadi ajaran guru kita, maka ilmu tersebut tidak akan bermanfaat bagi kita. Dan sebagaimana seorang murid terhadap gurunya ataupun dari guru kepada muridnya, adalah dilakukanlah pendekatan hati
Kenapa saudara pendekatan hati ini diperlukan? Karena apabila hati saling bersambung, maka antara guru dan murid ataupun sebaliknya murid dan guru akan senantiasa saling mengisi dan menerima. Sehingga keberkahan ilmu tersebut akan sampai kepada seorang murid. Apabila seorang guru yang tidak mengajarkan akhlak, maka bagaimana muridnya akan menerima? Kalau seorang guru tidak bisa memberikan sifat sebagai suri tauladan, itu pun juga bagaimana murid mau menerima. Sebaliknya, saudara, apabila gurunya santun, gurunya berakhlak, lantas seorang murid membangkang, maka itu juga tidak akan bisa atau tidak berkah ilmunya tersebut. Dan ini fenomena ini seringkali terjadi apabila antara pengajar maupun yang diajar tidak saling pendekatan hati. Karena hati adalah tempat turunnya malaikat membawa rahmat. Apabila muridnya tidak menerima dan mengutamakan ketamakan, kesombongan, keujuban, maka ilmunya tidak akan bisa berkah karena malaikat tidak akan bertempat di dalam hati Anda. Hilangkan sifat-sifat buruk, sifat-sifat yang iri. Contoh misalnya, di dalam suatu pengajaran terdapat 30 murid, satu yang agak pintar lantas ada salah satunya iri, atau melihat kiainya mendekati si fulan, lantas satunya lagi iri. Nah, yang orang iri ini tidak akan berkah ilmunya. Seorang alim alama atau kiai bisa melihat secara batiniah siapa murid-murid yang sekiranya cocok, boleh katakanlah wadahnya. Dan si murid kedekatannya pun sama gurunya luar biasa, maka gurunya juga pendekatannya kepada murid tersebut sangat luar biasa. Dicontohkan pada zaman Aulia Sholihin, yakni Syaibur Ratib Al-Atas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Dia mempunyai murid yang sangat-sangat banyak sekali. Sangat banyak. Akan tetapi ada salah satu muridnya yang sangat-sangat beliau perhatikan, yakni Al-Imam Abdillah Baros. Nah, suatu ketika karena mungkin banyaknya omongannya murid atau hatinya murid yang sekiranya bentuk protes tapi tidak diungkapkan,
Akan tetapi karena beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini seorang aulia min waliyullah. Dia mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati murid-muridnya masing-masing. Lantas pada saat suatu pengajaran, ada sebagian murid yang beliau ngajari, ada sebagian murid pada saat itu memijati kaki beliau, termasuk Imam Abdillah Baros. Adik lagi live. Lantas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas tersebut berbicara kepada para santri-santrinya, "Wahai santriku, sebentar lagi Nabi Allah Khidir akan datang, masuk kepada zawiyah kita." Nasi murid pada saat itu karena pengajaran dengan banyaknya santrinya, wah santri sudah mau pasang badan cerita. Begitu datang Nabi Allah Khidir alaihissalam, lantas Al-Habib Umar tersebut berkata kepada para santrinya, "Wahai santriku, itu Nabi Allah Khidir alaihissalam datang." Lantas seketika itu juga para santri tersebut langsung berlari untuk mendekati Nabi Allah Khidir alaihissalam. Semua terkecuali Imam Abdillah Baros. Imam tersebut, Imam Abdullah Baros, tetap saja memijati kaki Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, tetap dipijatin. Sehingga Habib Umar berkata kepada muridnya tersebut, "Wahai muridku Abdillah Baros, kenapa engkau tidak bersama teman-temanmu untuk menyambut Nabi Allah Khidir?" Jawaban si murid, "Tidak ya Imam. Bagaimana saya meninggalkan engkau sementara Nabi Allah Khidir alaihissalam datang kepada engkau?" Nah ini bentuk karena kecintaan daripada Habib Umar kepada Imam Abdillah Baros, dan Imam Abdillah Baros juga teramat sayang kepada Habib Umar, maka inilah dengan pendekatan hati dan saling sama-sama mencintai, maka ilmu apa yang menjadi sir daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas nyampailah kepada sir kolbunya Al-Imam Abdillah Baros. Dan tempatnya hati itu adalah tempatnya wahyu. Jadi wahyu itu bukan hanya turun kepada Rasulullah. Wahyu dapat turun kepada kita seperti halnya wahyu itu adalah ilmu. Dan akan turun dan bersemayam dalam hati manusia yang benar. Kalau hatinya busuk atau hatinya sering mencela, menggibah dan sebagainya, bukan wahyu saudara, itu bisikan setan. Naudzubillah min dzalik. Lantas yang kedua, adab seorang murid yang belajar adalah menimba ilmu serta berusaha menekan sekecil apapun rintangan-rintangan yang ada. Makna penjelasan begini saudara. Ada pondok pesantren. Ya pondok-pondok kita lah. Tidak menerapkan sistem iuran bulanan. Tidak membebani murid-muridnya untuk
membayar katakan SPP atau administrasi. Akan tetapi si murid juga harus sadar, disilah menekan sekecil mungkin, maksudnya rintangan itu ya dimaklumi ya, karena pondoknya nggak meminta tarif, ya si murid juga harus tahu diri. Padahal di dalam pondok itu disediakan makanan, tapi makanannya ya apa adanya. Misal kayak pondok-pondok yang salaf, bukan yang modern ya, yang salaf, yang di desa-desa biasanya sering kita ketemui, itu tidak pernah menarik namanya uang iuran. Dan makannya terkadang nasi dengan sayur aja, atau nasi dengan sambal aja, atau nasi dengan garam aja. Dan itulah rintangan-rintangan yang dialami oleh murid. Apa rintangannya? Tidak memakan makanan yang mewah. Yang mungkin dulu kita makanannya waktu sama orang tua ini ada lauk pauk, ada segala macam sayur yang komplit. Begitu kita dipondokkan, karena pondoknya tidak membayar, ya mau diapain? Seorang murid harus nerima, harus sadar diri. Karena itu juga termasuk bentuk riyadhah. Riyadhah karena sifat dunia. Kalau di pondok saudara, kalau cuma makan dengan nasi dengan garam, itu udah paling nikmat saudara, paling nikmat. Kalau yang pertama-tama kita pasti akan kaget kita, waduh kok begini, kok begitu. Apalagi banyak pondok juga kadang-kadang toiletnya juga, ya namanya pondok, kita mau mencari ilmu atau mau mencari apa nih? Kadang tidur kita entah kemana-mana tidurnya. Dan ini dicontoh dan pernah dilakukan oleh para ulama-ulama salaf dulu, termasuk Mbah Hashim Asy'ari, termasuk Ki As'ar dan sebagainya. Ini dilakukan loh saudara. Bentuk riyadhah agar mendapatkan ilmu yang berkah. Dan kita tidak tergiur oleh pandangan duniawi. Coba kalau anak kita sekolahkan, pasti akan ada yang namanya sifat iri ya, atau keinginan. Contoh misal, ada temannya bawa sepeda motor, nanti dia juga ikut bawa kita sepeda motor. Ada anaknya bawa HP, temannya dia juga minta HP. Jajan pun kalau dikasih sama orang tuanya ibaratnya 5.000 perak misalnya, yang lainnya bisa makan ini, dia sendiri 5.000 perak. Kadang-kadang dia tidak menerima saudara, terkadang. Tapi kalau di pondok tidak ada bahasa tersebut saudara, benar-benar mencari ilmu. Jadi kalau makan, ya lu makan sama-sama. Makan nasi putih dengan garam, kadang makan dengan nasi dengan sayur. Bersama-sama saudara. Tidur pun bukan diistimewakan bahwa ini kasur ini, kasur ini. Itu kecuali pondok modern. Tapi kalau pondok salaf yang hanya ingin mendapatkan ilmu yang berkah, maka tidurnya pun berantak semua. Seberataan semua. Semerta-merta untuk mencari keberkahan ilmu dan ridhonya daripada gurunya. Kalau sudah gurunya ridho, maka Allah juga akan ridho. Lantas ketiga saudara,
hendaknya seorang murid tidak menyombongkan diri. Maksud daripada ini, saudara, terkadang guru-guru kita ini gaptek, tidak melihat dunia luar. Kadang HP-nya juga HP jadul, kadang HP-nya juga dipakai aja sekedar ada tamu telepon itu aja, atau memberikan suatu jangan aja. Tidak gaptek. Sementara ada seorang murid yang dikala ada kosong hari, kosong jam pelajarannya, lantas dia membuka nasihat atau obrolan para masyayikh yang lain, mubalik yang lain, yang mungkin mubalik tersebut memberikan mauidhah hasanahnya tanpa bersanad, acak kadut bahasa. Tiba-tiba si murid ini karena namanya murid, anak-anak zaman now, zaman sekarang ini suka membanding-bandingkan, suka mencari hal-hal. Maka dia bertanya kepada gurunya dan gurunya ikhlas memberikan jawaban, akan tetapi karena murid tersebut terkena oleh pengaruh luar yang tidak bersanad langsung, dia membantah omongan gurunya. Ini adalah sombong, saudara. Dibantah omongannya masyayikh tersebut. Yai, ini katanya si fulan begini, Yai. Yai, ini katanya si fulan begini, Yai. Si fulan A, si fulan B, si fulan C. Yang mana yang benar, Yai? Kadang seperti itu pertanyaan. Ini tidak boleh dilakukan oleh seorang murid. Karena nanti ilmu tersebut tidak akan berkah di dalam hati kita. Cari ilmu yang bersanad, cari guru yang bersanad. Sehingga kita tidak salah dalam menentukan pilihan. Ya. Dan keempat, adalah tugas seorang murid itu adalah menimba ilmu sebanyak-banyaknya daripada masyayikh tersebut terhadap gurunya, dan hendaknya memelihara diri. Maksudnya memelihara diri begini, saudara. Nah, ini fenomena yang banyak sekali terjadi saat ini. Tugas seorang murid adalah menimba ilmu sebanyak-banyaknya dan hendaknya menjaga serta memelihara diri agar tidak carut marut, tidak ikut carut marut tentang perselisihan ulama, baik yang dibicarakan itu ilmu duniawi ataupun ukhrawi. Penjelasannya begini, saudara. Saat ini, dan bukan saat ini ya, ini masalah bab furu'iyah. Ada guru yang lain mengatakan bahwa kunut ini tidak perlu. Kunut subuh. Ada yang bilang kami pakai kunut. Ini kan bab furu'iyah. Kunut ini adalah bukan wajiban, tetapi sunnah. Nah, seorang murid tidak pantut untuk berdebat hal tersebut. Lakum dinukum aja. Apa yang menjadi
kemauan Anda, apa yang menjadi kemauan kita. Dan kalau apabila ini kita menjaga toleransi ini, maka tidak ada namanya keributan. Ada yang bilang tahlil nggak perlu. Ada sebagian bilang tahlil, kami tahlil. Kan nggak perlu diperebutkan ini. Kamu mau tahlil silahkan, kamu nggak mau tahlil juga nggak masalah. Itu saudara. Tapi kita jangan membuat narasi-narasi yang mengajak kegaduhan. Ya. Islam diajarkan kepada kita bukan untuk buat gaduh. Rasulullah mencontohkan akhlak yang baik sebagaimana Rasulullah adalah murid, memberikan pelajaran-pelajaran yang teramat baik untuk kita ikuti. Pribadi Rasulullah apabila dicaci, ketawa Rasulullah. Tidak dihiraukan, saudara. Kalau pribadi. Contoh yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakala ada seorang pengemis buta yang setiap hari di pasar itu isinya teriakan-teriakan yang mencaci Rasulullah. Dan Rasulullah pun dengar. Maka pengemis tersebut dihampirin, saudara. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan makanan serta menyuapi. Itulah akhlak contoh daripada Rasulullah yang baik. Dia sudah dicaci maki pribadinya, tetapi dia memberikan balasan yang baik. Tetapi apabila agamanya yang diinjak atau yang dicemooh, maka Rasulullah juga marah, saudara. Saya ulangi ya. Rasulullah apabila pribadinya yang diinjak-injak, nggak apa-apa, saudara. Santai dia. Tetapi kalau agama yang diinjak-injak, ya. Jadi kalau ada anggapan Rasulullah orang Islam itu sukanya ribut, berantem, tidak, saudara. Tidak. Hanya oknum-oknumnya. Saya ulangi. Hanya oknum-oknumnya yang sengaja membuat gaduh. Tapi bagi para guru-guru salafun sholeh nggak akan ditimpain tuh. Dibiarin aja, dilihat aja. Kalau orang kita bilang digawe seluai lah. Hati-hati. Bagi para manusia yang mengajak kegaduhan, bagi manusia yang mengajak keributan, bagi manusia yang senantiasa mengobarkan api perpecahan umat Islam, hati-hati. Kelak apa yang menjadi narasi Anda, kelak apa yang jadi omongan Anda akan dipertanggungjawabkan.